Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ini pertemuan pertama kita pelajaran sirah memakai kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Bahthun fis Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wassalam, karangan Fadilatul Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi kitab ini merupakan makalah, ya kita makalah, Sidin Mullah makalah pada perlombaan internasional, dan kitab ini menjuarai juara 1. Nah, itu. Kitab ini kontemporer, modern. Jadi pembahasannya mencakup, karenanya lomba, mempati lomba. Jadi rujukan-rujukan kitab-kitab sirah yang ada pada waktu itu, pada zaman beliau itu dikumpulkan beliau, digabung-gabung beliau, akhirnya terbentuklah kitab ini. Jadi agak lengkap lah kayak itu. Jadi kitab di sini agak lengkap isinya. Dan beliau juga menyebutkan ikhtilaf itu perbedaan kisah, itu disebutkan Sidin juga di dalam sini. Artinya apa? Sidin kada egois lah, kada menurutku kada apa yang ada di rujukan catat Sidin juga, tulis Sidin juga kayak itu. Jadi untuk pembelajaran ini kita dilihat dari kitab, dari halaman 8 sampai halaman 30 kena. Itu isinya tentang sebelum kenabian. Nah, itu tentang sebelum Nabi lahir. Jadi dikisahkan tentang Arab dulu, tentang suku Arab, kabilah Arab. Nah, penjelasannya tentang kehidupan buhan orang Arab nih kayak apa gerang. Ibarat bahasa kita tuh, kenapa jadi Nabi ini diturunkan ke Arab? Nah, kayak itu, kenapa Nabi ini jadi diturunkan ke Arab? Ada ke Indonesia, ada ke Eropa. Ada latar belakang, namanya latar belakang. Nah, lalu di sini dijelaskan sini dulu latar belakang kenapa Nabi sampai tak ke Arab. Nah, kayak itu. Namun kita baca ini satu semester bisa kada tuntung. Namun kita baca satu semester bisa kada tuntung, mukaddimahnya bisa sampai naik kelas 2 kada tuntung juga. Jadi aku ringkasakan, aku bepandir aja, kada usah dibaca, aku mengesahkan mungkin sekali pertemuan tuntung, atau mungkin 2 kali pertemuan paling lawas tuntung kayak itu. Aku mengesahkan yang penting-pentingnya secara ringkas, mudah-mudahan secara ringkas supaya tuntung dari halaman 8 sampai halaman 30. Yang penting intinya dapat, kayak itu, intinya dapat. Karena yang mulai penting kan adalah dari halaman 31 kan sampai seterusnya kan. Itu yang hanya kita pelajari, kita baca tunggal dikitan. Jadi dari halaman 8 sampai 30 ini aku jelaskan secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ini tentang letak negara Arab. Jadi negara Arab di sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Merah.
Taurus lagi ada Gunung Sinai, Mesir. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan sebagian negara Irak. Habis itu sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab, bersambung laut India. Jadi habis Laut Arab sana lagi Laut India. Sebelah utara berbatasan dengan negara Syam. Ini negara Arab, maksud sini Mekah lah, maksudnya Mekah. Habis itu Arab, tanah Arab itu tahu kita agak gurun pasir aja isinya. Itu negara Arab. Mekah tuh isinya secara geografis ya bahasanya itu isinya gurun pasir. Kita melihat gurun pasir panas ini. Sekalinya gurun pasir pun ada keistimewaan, ada hikmahnya. Tanah gurun pasir itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Jadi gurun pasir itu mensuah perjalanan ke Arab, gurun pasir itu ada yang gelombang-gelombang. Nah bahkan ada yang tinggi kayak gunung, gelombang. Nah itu tuh secara tidak langsung menjadi benteng yang kokoh, sehingga orang-orang luar waktu itu tuh ada kerajaan Persia lawan kerajaan Romawi, sehingga kerajaan Persia dan Romawi kadakawa sekalipun dalam sejarah mencatat kadakawa menguasai Mekah nih kadakawa. Kenapa? Karena struktur geografisnya, bentuk daerahnya mendukung berbentuk benteng tadi, sehingga musuh-musuh di luar ini kadakawa menguasai Mekah. Nah itu hikmahnya, walaupun panas, walaupun ini itu banyak walaupun tapi pasti tetap ada hikmahnya. Nah kayak itu juga, apapun yang Allah gawi, apapun yang Allah putuskan gasan kita, walaupun kelihatannya kada nyaman, kada baik, kada apa pokoknya segala macam, itu pasti ada kebaikan di situ, cuman kita kada tahu. Nah, itu. Habis itu Mekah ini merupakan jalur perdagangan dunia juga. Jadi intinya Mekah ini strategis. Nah intinya kayak itu ya. Intinya Mekah ini strategis. Sebelah menyebelah nih negara-negara hebat kayak itu. Nah sebelah menyebelah nih negara-negara hebat, negara strategis Mekah nih. Lalu diparabutakan. Karena kisahnya diparabutakan tuh. Lalu diparabutakan. Oke, itu tentang Jaziratul Arab atau tanah Arab atau Mekah aja kita. Oke. Habis itu masuk ke Aqwamul Arab, kaum Arab atau masyarakat Arab. Ini panjang pembahasannya. Ada nama-nama sukunya juga disambatakan. Kalau usah kita sebutakan. Jadi di pembagian yang kaum masyarakat Arab itu terbagi kepada 3 intinya yang kita bahas, karena Arab musta'ribah. Nah Arab musta'ribah nih asal muasalnya itu pencetusnya aja kita itu Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini dikisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdakwah di sekitar Irak. Sidin asalnya di Irak. Asal Sidin di Irak, berdakwah sampai Sidin ke Palestina. Sampai ke Palestina, sesekali Sidin ada perjalanan ke Mesir. Perjalanan ke Mesir bertamu dengan Fir'aun. Lain Fir'aun Nabi Musa lah. Jadi setiap raja di Mesir itu namanya Fir'aun. Karena Fir'aun keberapa tuh beda-beda. Jadi Nabi Ibrahim perjalanan ke Mesir. Nah, di sini ada kisah. Nabi Ibrahim perjalanan ke Mesir. Sekalinya ada anak buah daripada Raja Mesir, Fir'aun tadi, melihat bininya Nabi Ibrahim, yaitu ya kita kenalnya Siti Sarah. Siti Sarah ini terkenal dengan kecantikannya, orangnya bungas, ya kita langkar, bungas. Lalu, Raja Fir'aun pada waktu itu kebetulan kayak koleksi bebinian. Ada bebinian bungas, jadi akan bini, modelnya kayak itu, jadi akan permaisuri. Lalu ada anak buahnya Fir'aun nih melihat Siti Sarah berlapor ke Fir'aun, ada bebinian bungas. Tangkap je Fir'aun, tangkap. Akhirnya Siti Sarah ini tertangkap oleh Fir'aun. Setelah itu Fir'aun berusaha untuk mengawini si Sarah, tapi Allah menjaga Siti Sarah yang akhirnya ini kena hukuman nih Fir'aun nih, kena apa kayak itu di sini kan ada dikisahkan, cuman adalah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun nih, sehingga Fir'aun ini sadar, Raja Mesir ini sadar bahwa Siti Sarah ini lain bebinian sembarangan, ini ada yang menjagai nih, ada Tuhan yang menjagainya nih, ada bebinian sembarangan. Setelah itu sebagai permintaan maaf dari Fir'aun nih karena memperlakukan Siti Sarah kada baik, permintaan maaf, lalu dihadiahi Siti Sarah ini Hajar. Tentang Siti Hajar ini ada dua versi disebutkan di kitab. Beliau lebih memilih mengatakan Hajar itu merupakan wanita merdeka, berarti lain budak. Selama ini kan kita mendengarnya bahwa Siti Hajar itu budak. Nah, di kitab sini dipadahkan lain budak. Bahkan Siti Hajar itu dikatakan anak dari Fir'aun itu. Anak dari Fir'aun dihadiahi anak seorang nih. Gasan apa anak nih dihadiahi? Gasan berkhidmat, gasan berkhadam, gasan melayani si Sarah nih. Kayak itu. Tuh, jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan Siti Hajar itu merdeka di kitab sini, kitab Rohiqul Mahtum. Ada yang memadahkan Siti Hajar itu budak. Nah, itu khair. Habis itu akhirnya Sarah lawan Hajar menemui Nabi Ibrahim, bulik akhirnya ke Palestina. Setelah itu Sarahnya sudah tua dan belum mempunyai anak, merasa bahwa Nabi Ibrahim ini nabi butuh penerus, artinya harus ada anak. Harus ada anak karena Sidin kan diponis mandul, bahasa kitanya
diponis mandul karena kada memungkinkan untuk mempunyai anak. Lalu Siti Saroh mengawinkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Akhirnya kawin Siti Hajar lawan Nabi Ibrahim dan akhirnya hamil. Siti Hajar melahirkan Nabiullah Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ismail lahir, sekalinya di kisah kitab lah, ini versi kitab. Sekalinya Siti Saroh cemburu, sakit hati, wajar manusia nih, karena sakit hati dan cemburu. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar ke suatu tempat lawan Nabi Ismail. Dibawalah, akhirnya dibawa sampai ke suatu tempat yang kiri kanan ini kada ada manusia, padang pasir aja, kada ada manusia seikung pun. Pepohonan kada ada, banyu kada ada, di tengah gurun pasir, kada ada apa-apa bang. Dibangunkan tenda oleh Nabi Ibrahim, habis itu disangui bekal, disangui makanan gitu nah, gasan hidup nih. Habis itu hanyar Nabi Ibrahim pamit bulik, betakun Hajar, ditinggalakan kah kami ini berdua di sini? Inggih je Nabi Ibrahim, ini atas perintah Allah kah je Siti Hajar? Inggih je Nabi Ibrahim, kalau atas perintah Allah kami sami'na wa ata'na. Ini iman, namanya iman, tauhidnya kuat. Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, jadi tinggal berduaan ya Siti Hajar lawan Nabi Ismail. Beberapa hari akhirnya perbekalan tadi yang disanguinya kurma aja, disangui tadi habis, jadi makan terus, dimakan habis. Akhirnya pas habis nih lalu berpikir Siti Hajar ini berpikir, amun kada makan, amun kada minum, pajang bematian nih mamanya, anaknya bematian. Soalnya kan Nabi Ismail masih menyusu. Banyu susu tadi tuh akan ada banyu susunya apabila ada makanan, apabila mamanya tadi makan. Namun kada makan, lalu kada ada banyu susu. Akhirnya Siti Hajar ini mencoba mencari makanan kah, minuman kah, coba cari. Lalu naik ke bukit tuh lebih rendah daripada gunung, naik ke bukit Sofa, melihat-lihat, asa kadeda turun pulang, naik pulang ke bukit sebutingnya namanya Marwah, kadeda pulang, bebulik pulang ke Sofa kalau pina ada orang nih, atau kalau pina ada pertolongan lah, intinya bebulik pulang ke Sofa, kadeda pulang, bebulik pulang ke Marwah sampai 7 kali ya. Yang kita tuh yang sa'i itu ibadah ya, sebagai istilahnya mengingat, sebagai memori perjuangan hidup perjuangan hidup Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Direkam Allah dalam suatu ibadah yang kita laksanakan. Makanya bagusnya sa'i itu amun kawa bujur-bujur berjalan, bujur-bujur buka-buka, nah kayak itu, supaya merasakan uyuhnya Siti Hajar. Nah kayak itu uyuhnya Siti Hajar. Wah ini kan ada disediakan terkadang, cuman untuk orang-orang tua Jepang, sediakan mobil, disediakan skuter, ada. Dan mudah, jangan kita umroh kebetulan, mun kita haji kebetulan, mun kawa jangan kayak itu, kada afdol lah, jadi kita kada greget, hanya bahaji berumrah tuh harus sampai uyuh tuh. Nah itu hanya puas bahaji sampai uyuh, haji berumrah sampai uyuh, sampai tergaring-garing misalnya, itu harap tuh bagus.
Lanjut, bulang-bulik sampai 7 kali. Sampai 7 kali sampai di Marwah. Jadi Sofa Marwah, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah pulang 7. 7 kali bulang-bulik. Setelah 7 kali bulang-bulik hanyar, Siti Hajar melihat ada banyu yang timbul, mata air ya kita, mata air yang timbul parak kemah buhannya, parak Nabi Ismail. Setelah dilihati sekalinya dasar bujur banyu memancar-mancar di parak Nabi Ismail. Dan itu banyu itu kita kenal dengan nama banyu Zam-Zam. Habis itu karena sudah ada banyu, lalu timbul tanaman. Misalnya tanaman tuh kada kuat tumbuh mun kada ada banyu lo. Kebanyakannya karena beda dengan kaktus disimbur malah matinya. Tapi kebanyakan tanaman yang kawa dimakan, kurma, mangga, apa-apa itu harus pakai banyu. Mun kada ada banyu mati. Ya Allah. Mun aku salah pada hilah. Oke. Intinya kayak itu, ada banyu. Lalu Nabi Ismail dan Mama Sidin kawa tetap hidup walaupun di padang tandus tadi, walaupun di tempat yang gersang tadi. Jadi Bon Sidin begana berduaan situ sampai Nabi Ismail ganal, berduaan ya. Habis itu datang pada suatu ketika suatu kabilah, suatu suku dari Yaman. Ini dikatakan sudah rancak lalu lalang jalan di wadah Siti Hajar lo Nabi Ismail tuh rancak. Tapi pas lagi berjalanan itu tuh terlihat ada yang hidup di sana, ada bertanaman, ada banyu kayak itu. Melihat ada yang kawa hidup di situ, lalu yang suku tadi itu yang lewat tadi itu meminta izin lawan Siti Hajar. Meminta izin gasan umpat begana di situ juga. Akhirnya diizinkan oleh Siti Hajar, lalu beganaan di situ. Akhirnya terbentuklah komunitas masyarakat di situ. Akhirnya di sini dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim menjenguk Nabi Ismail itu terhitung 4 kali. Di dalam Al-Quran dijelaskan sekali ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, itu satu sebutkan hendak menyembelih yang akhirnya digantikan Allah dengan seekor kambing atau kibash, kambing dari surga langsung. Ya, kibash itu sebenarnya kata kambing banget, sejenis lah istilahnya, pendekatan pemahaman sejenis kambing, tapi lebih bagus kualitasnya daripada kambing kita. Habis itu karena pengorbanan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail siap menjalankan perintah Allah, selain kambing tadi Allah karuniakan juga kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim anak Ishak, Nabi Ismail bisa ading. Jadi Allah karuniakan Nabi Ishak di kita. Akhirnya Siti Sarah tadi yang diponis mandul, Allah hamilkan. Nah itu Allah berikan keturunan lewat Siti Sarah. Ya karena penarannya Siti Sarah itu karena Nabi Ishak tuh istilahnya asal muasal Bani Israel. Israel ini tuh asal muasalnya ke Nabi Ishak. Oke, khair.
Jarak dikatakan di kitab beda umur, selisih umur antara Nabi Ismail lawan Nabi Ishak ada 13 tahun. Habis itu pertemuan yang kedua 3 dan 4 lain pertemuan kunjungan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail tuh yang kedua, ketiga, keempat dijelaskan dalam sebuah hadis Bukhari bahwa Nabi Ibrahim ke Mekah hendak menelangi Nabi Ismail. Ini Siti Hajar meninggal dah. Nabi Ismail ganal dah, kawin sudah, lalu dielangi oleh Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim beelang itu Nabi Ismail kada ada di rumah. Pas kada tamu, Nabi Ismail lagi keluar mencari nafkah, mencari rezeki. Lalu Nabi Ibrahim bertamu lawan bini Sidin atau menantu Nabi Ibrahim. Betakun Nabi Ibrahim lawan bini Sidin, bininya Nabi Ismail nih. Kayak apa kehidupan buhan ikam. Lalu biniannya mengeluh kehidupan sakit, duit kan tapi ada misalnya, nah kayak itulah mengeluh lah intinya, mengeluhkan Nabi Ismail ini kayak tapi sugih lah intinya, kayak tapi sugih. Lalu Nabi Ibrahim berpesan lawan bini tadi dengan bahasa rahasia, bahasa kode. Jadi Nabi Ibrahim padahi Nabi Ismail amun bulik capati ganti lawang rumah. Capati ganti lawang rumah. Itu pesan Nabi Ibrahim gasan Nabi Ismail. Bulik Nabi Ibrahim akhirnya karena kada betamul anak sidin bulik pulang ke Palestina. Pas Nabi Ismail bulik disampaikan istrinya pesan Nabi Ibrahim tadi untuk mengganti lawang rumah secepatnya. Akhirnya Akhirnya Nabi Ismail menceraikan istrinya, tadi istrinya yang mengeluhkan kehidupan dunia. Itu akhirnya artinya apa? Artinya jadi bebinian. Kada bebinian dia lakian sama aja. Jadi manusia itu jangan mengeluh. Usahakan jangan mengeluh. Mengeluh tuh seakan-akan kada puas dengan apa yang Allah atur. Kada puas dengan apa yang Allah atur, dan itu kada boleh. Soalnya Allah tuh maha yang terbaik dalam mengatur. Nah, kayak apa lagi dah. Akhirnya dicerai. Habis itu kawin pulang Nabi Ismail, kawin pulang dengan bebinian. Di sini dijelaskan putrinya Madot, nama putrinya Madot. Madot ini dikatakan salah seorang tokoh masyarakat lah, juga tokoh masyarakat di situ, tokoh masyarakat. Jadi kawin. Habis itu dielangi pulang oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga nih, dielangi Nabi Ibrahim. Sekali Nabi Ismail kada pulang. Akhirnya bapandir pulang lawan menantu Nabi Ibrahim, bininya Nabi Ismail. Siapa kehidupan buah nikam. Nah, bini yang ini menjawab dengan jawaban Alhamdulillah, hidup kami saraba cukup aja. Kada ada keluhan nih, pokoknya bersyukur aja lawan Allah. Bersyukur aja lawan Allah. Akhirnya jari Nabi Ibrahim berpesan sebelum bulik, pertahankan atau kuati lawang yang ada nih. Kuati lawang yang ada nih. Habis itu Nabi Ibrahim bulik ke Palestina pulang. Nabi Ismail bulik ke rumah, mendengar pesan dari Nabi Ibrahim. Paham Nabi Ismail bahwasanya Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk mempertahankan bininya yang ada nih. Nah, itu mempertahankan, jangan ditalak-talak, jangan dicerai-cerai.
soalnya bini yang ada ini baik, kayak itu baik pemahaman agamanya, bahwa dunia tuh dunia tuh bukan segalanya ada. Jadi mun kada ada dunia tuh kada kiamat nah. Khair. Hasil perkawinan Nabi Ismail lawan bini Sidin yang kedua tadi itu memiliki 12 anak laki-laki. 12 anak laki-laki di sini disebutkan. Terus sampai karena Nabi kita akhirnya lahir. Jadi dari Nabi Ismail, dari anak Sidin yang ber-12 tuh salah satunya karena melahirkan karena keturunan yang akhirnya menjadi Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita. Oke, akhir. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan tentang pemerintahan di tanah Arab. Nah, ini tanah Arab secara global. Pemerintahan. Jadi dijelaskan secara umum bahwa ada di Arab nih, di tanah Arab nih ada yang bentuk pemerintahannya kerajaan, tapi kerajaannya nih ini kerajaan tapi kaya kada memiliki kekuasaan. Kenapa? Karena kerajaan yang dimiliki itu merupakan hadiah atau tunjukan daripada kerajaan yang lebih besar. Jadi kerajaannya di bawah kerajaan yang lebih besar. Kayak itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua bentuknya suku. Jadi tiap suku-suku berarti banyak suku-sukunya ada memiliki pemimpin. Nah, walaupun bentuknya suku, ada kerajaan, tapi pemimpinnya itu memiliki otoritas, ya, kita memiliki kekuasaan. Jadinya kita berabahan berataan. Jadi kita berperang berataan, memiliki kekuasaan. Nah, itu. Kita masuk ke kerajaan di Yaman. Jadi kerajaan di Yaman itu ada bahkan sebelum Masehi. Yang dikenal dengan kerajaan Saba. Itu yang terkenal, kerajaan Saba. Habis itu Yaman ini dikuasai oleh kerajaan Romawi. Lawas sampai sampai kapan? Kadang sampai terjadi banjir. Di Yaman sekitar tahun 450 Masehi. Jadi Yaman dahulu sebelumnya ada mengolah bendungan itu namanya Ma'rib. Bendungannya tuh bocor, bahasa kitanya jebol, lalu banjirnya diabadikan dalam Quran, namanya Sailal Arim. Nah, itu. Setelah itu karena banjir tadi, lalu masyarakat Yaman banyak mengungsi, akhirnya terpencar-pencar.
pencar-pencar sampai banjir itu ampih. Banjirnya lawas nih, awas sampai banjir itu ampih, hanyar bebulikan membentuk masyarakat pulang bahasa. Itu sampai pada tahun 523 Masehi itu terjadi terjadi kejadian. Jadi setelah yang banjir tadi ada yang bebulik, ada yang kada. Jadi ada yang bebulik itu mulah masyarakat bahasa pulang. Nah, yang mulah masyarakat bahasa nih itu kumpulan Kristen. Ada kumpulan Kristen yang diketuai oleh Zunawas. Nah, Zunawas ini orang Yahudi. Lain. Salah, kan ada dikisahkan nih lain. Siapa narangnya lah? Kadang ingat aku narangnya karena ada dikisahkan Famiyin kah? Kalau salah Famiyin. Kadang aku cari akan. Fimiyun. Salah. Jadi setelah itu ada komunitas Kristen begana di Yaman yang dikepalai oleh Fimiyun. Nah, Fimiyun di situ lawas buhana beganaan di situ. Pada tahun 523 tadi datang Zunawas. Zunawasnya orang Yahudi membawa pasukan memaksa orang-orangnya Fimiyun tadi tuh, masyarakat yang dipimpin oleh Fimiyun tadi untuk memasuki agama Yahudi. Maksa. Tapi buhannya kada hakun. Karena buhannya kada hakun, lalu disuruh oleh Zunawas tadi, orang Yahudi tadi, disuruh buhannya menabuk tanah, mengolah parit, mengolah selokan ya kita, mengolah selokan. Tapi selokannya kada kesen banyu, ada selokannya tuh diandaki api, dipasangi api, dibakar, jadi selokannya dibakar. Setelah itu orang-orang yang kada hakun memasuki agama Yahudi itu dibakar hidup-hidup, ditunjuli ke dalam selokannya tadi, ke dalam paritnya tadi yang diolah. Itu pada tahun 523. Itu Allah abadikan juga dalam surah Al-Buruj, Qutila ashabul ukhdud. Gara-gara kejadian orang-orang Kristen waktu itu kuat bisi kerajaan, namanya kerajaan Romawi. Jadi kerajaan Romawi mengetahui hal nangka itu, murkanya dengan orang-orang Yahudi dan murka dengan orang-orang Arab juga. Murka, pada akhirnya Romawi menyerang Yaman, dikuasailah Yaman untuk kedua kalinya oleh orang Romawi. Setelah beberapa puluh tahun, kekuasaan berpindahnya ini setelah Abroha karena ada dikisahkan Abroha inya pimpinan Kristen pada waktu itu berniat hendak menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah binasakan si Abroha nih. Setelah Abroha nih meninggal, raja di Yaman nih meninggal, lalu Persia datang. Setelah Persia datang, nya kan kalah tadi dah Abroha, pasukannya habis. Persia datang, akhirnya dikuasai oleh Persia. Yaman dikuasai oleh Persia. Setelah dikuasai, berjalan berpuluh-puluh tahun,
raja yang ditunjuk oleh Persia itu masuk Islam, dan setelah Islam rajanya masuk Islam, masyarakat masuk Islam juga dan tersebar Islam, akhirnya berakhirlah kekuasaan Persia di Yaman. Habis itu masuk di raja-raja di mana pulang Hirah. Hirah itu daerah Irak. Irak dikuasai oleh Persia. Jadi Irak kuat di situ. Kekuasaan Persia di situ kuat. Sampai itu berbagai macam raja berganti-ganti, tidak usah kita bahas. Sampai pasukan Khalid bin Walid masuk ke situ dan akhirnya dikuasai oleh Islam. Nah, kayak itu aja. Habis itu kerajaan di Syam. Syam dikuasai oleh bangsa Romawi. Sampai terjadi perang Yarmuk, namanya perang Yarmuk. Akhirnya pada zaman Sayyidina Umar, akhirnya Syam inilah ini pecah. Syam ini terdiri dari 4 negara ini. Lebanon, Yordan, Suriah lawan Palestina. Nah, jadi Syam itu Lebanon, Suriah, Yordan lawan Palestina. Itu negara-negara Syam bahari, jadi luas. Habis itu Hijaz. Hijaz itu ya Mekah, kota Mekah. Nah, kota Mekah ini bentuknya lain kerajaan, bentuknya suku-suku. Nah, di sini suku-suku saling berabut, istilahnya bahasa aku tuh saling berabut. Saling menonjolkan diri, kesan berkuasa. Panjang kisahnya sampai muncul seseorang namanya Qusay. Nah, dari Qusay ini karena sambung ke Nabi. Qusay ini pimpinan terkuat suku Quraisy. Asalnya sebelumnya suku Quraisy itu ada dipandang. Sebelumnya suku Quraisy itu dianggap remeh, soalnya suku Quraisy itu bubuhan yang bahasa kita bubuhan teran. Jadi berpindah-pindah tempat tinggalnya, habis dan misalnya sumber daya alamnya di sini pindah. Nah, itu lalu dianggap remeh sampai timbul Qusay ini kawa kayak itu. Nah, kawa menimbulkan suku Quraisy itu. Dan walaupun bentuk pemerintahan di Mekah tuh lain kerajaan, dipimpin oleh ketua ya, pimpinan tertinggi suku tadi itu, tapi tapi jalan pemerintahan bagus jadinya. Bagus pemerintahannya ketimbang yang kerajaan tadinya, karena bentuknya kerajaannya di bawah kerajaan ganal, lalu otomatis pasti ada seserahan, hadiah yang harus dihadiahkan lawan kerajaan yang lebih ganal. Ya, ibaratnya seorang ini diangkat jadi raja, tapi seorang ini budak dari negara lain. Nah, ibaratnya kayak itu. Kita bujur dinyamani orang tapi jadi budak orang lain. Nah, kayak itu.
Nah sedangkan yang Mekah nih kada. Mekah nih berdiri sorangan tanpa diperbudak oleh negara lain, tanpa diperbudak oleh kerajaan lain. Negara-negara Arab lainnya mengakui bahwa di Mekah nih waktu itu bagus pemerintahannya, walaupun bentuknya kada kerajaan. Intinya pada zaman Qusay ini Mekah itu maju diaturakan segala macam pembagian tugas-tugas supaya kada berabut. Ini masalah orang Arab nih, itu masalah orang Arab nih sampai wahini lah itu masalah masih ketujuh konflik antar suku sampai wahini masih. Tapi yang di daerah kampung-kampung tuh daerah kampung-kampung di Mesir tuh daerah kampung-kampung terkadang ada aja terjadi konflik antar suku kayak kita juga bahari konflik antara Madura lawan Dayak kan kayak itu. Tapi kita jarang ada gesekan kayak itu. Menbuhan Arab sampai wahini masih dari bahari sampai wahini. Nah Qusay ini mengolah cara kayak apa caranya supaya konflik ini berkurang atau bahkan kada ada sama sekali. Jadi dia dibagi-bagi suku-suku yang ada di bawah Quraisy itu dibagi-bagi jatah tugas segala macam supaya kada berabut, supaya kada behirian. Nah itu mungkin sampai situ dulu kita bahas, karena kita selanjutkan ini sudah sampai halaman 20 dah, tinggal 10 halaman lagi, sedikit aja lagi. Berarti 2 pertemuan nih, karena 2 pertemuan kita bahas tentang muqaddimah nijah dulu. Pertemuan ketiga karena insyaallah hanya kita masuk ke pembahasan nasabun Nabi. Nah itu yang hanya kita pelajari tunggal dikitan, kita arti segala macam. Apabila ada pertanyaan silahkan takuni di grup WA masing-masing atau japri langsung ke aku. Oke, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.